Terus yang lucu juga dari omongannya di podcast Om Deddy adalah dia sempat bilang kalau ada 150 juta orang yang ngeliat Instagramnya. Yang mana ini cukup kebikin gue ketawa sih, karena bro, lu tahu gak sih 150 juta tuh sebanyak apa, lu tahu gak sih? Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan apakah kalian sudah melihat kehadiran orang yang mempermasalahkan anjay di podcastnya Om Deddy paling baru? Wahai calon jenazah sekalian, tamu yang diundang itu sungguh sangat bagus sekali tentu saja. Karena gak nyampe 5 menit kita nontonin videonya, kita tuh bisa langsung ngerasain emosi yang cukup dalam gitu, terpancar dari kedua belah pihak gitu. Lebih terkhusus sih emosi penonton gitu. Soalnya emosi penonton kalau kita lihat, ya Allah, dislike-nya ini udah cukup lama sih, semenjak terakhir kali Close the Door ngedapetin dislike sebanyak ini. Padahal gua kira ya, kalau diundang di tempat lain orang ini tuh gak bakal nimbulin dislike sebanyak videonya sendiri gitu. Cuman ternyata sama aja loh. Gua rasa ini tuh terjadi ya karena emang orang-orang tuh udah pada suka banget lah sama dia, pokoknya pada demen banget ngeliatin dia di internet dah. Buat lo yang belum tahu gue lagi ngomongin apa, ini adalah tentang perkara kata anjay yang dipermasalahin sama orang ini. Dan apa ya, dulu tuh sama dia katanya mau dibahas sampai beberapa part gitu sama beberapa orang yang menurut dia patut diajak ngobrol lah gitu. Pokoknya kalau lo pengen nonton bahasan gue yang sebelumnya tentang perkara ini, lo bisa lihat aja lewat link yang ada di description video di bawah atau link yang ada di pojok kanan atas situ. Cuma gini, sebenarnya dia sendiri udah ngasih video klarifikasi di channel YouTube-nya dan bilang kalau dia akhirnya nggak bakal ngelanjutin bahasan anjay-anjayannya itu. Yang jadi pertanyaan gue ya, kenapa baru sekarang gitu loh berhentinya? Orang kan kesel sama perkara ini pas banget ketika videonya pertama kali naik gitu. Kenapa kemarin tuh dia masih kekeh sama pendiriannya buat masih terus ngelanjutin segala macem gitu. Aneh dah, kenapa nggak dari awal? Di sini gue pengen ngerangkum perdebatan yang dia omongin bareng Om Deddy. Soalnya ada beberapa hal yang jadi pengen gue jawab gitu loh gara-gara nontonin podcast kali ini. Kayak gini deh, gue yakin beberapa dari lu juga udah ada yang sempet nonton dan udah ngerasa sendiri gitu loh, kayak gitu. Gimana sih kekesalan yang tidak bisa dipancarkan gitu. Maka biar gue wakilkan, yuk mari yuk, bisa yuk. Pertama, dia sempat bilang kalau dia pernah ada di Entertain tahun 2014. Dan setelah gua ngedenger itu, gua nyari tahu kan, ternyata ya dia emang sempat jadi artis gitulah gitu, sempat main FTV, sinetron gitu-gitu. Dan waktu gua ngelihat semua pattern yang udah dia lakuin belakangan ini, gue jadi ada pertanyaan sih. Apakah yang dia lakuin akhir-akhir ini adalah cara dia buat ngedapetin lagi fame yang sempat dia punya? Apa bener dia ngebikin segala macam hal kemarin itu demi edukasi, bukan supaya dia bisa nangkring lagi di TV? Soalnya kalau perkara balik ke TV, dia kan udah beberapa kali diundang di TV nih, yang mana setiap kali gue ngeliat dia di TV lucu gitu kan. Biasanya ada tayangan TV itu diupload ke YouTube, gue nontonin itu kayak lucu sendiri. Dia merasa dirinya hebat, padahal dia masuk TV-nya juga ya masuk TV ke acara-acara pencari rating gitu, dimana artinya yang penting buat TV-nya tuh bukan katakanlah edukasi yang mau dia sampein, tapi sensasi yang mau dia bikin. Itu dua hal yang berbeda loh. Jadi kalau lu tiba-tiba diajak masuk TV, ya pikirin dulu lah, lu diundang karena lu dan apa-apa yang pengen lu kasih tahu, atau sensasi yang udah lu bikin gitu. Takutnya nanti lu salah kaprah. Kasian lo gue ngelihat orang-orang yang ngerasa dirinya penting, ngerasa dirinya hebat masuk TV, padahal yang penting dari dia tuh ya cuma sensasinya doang. Terus yang lucu juga dari omongannya di podcast Om Deddy adalah dia sempat bilang kalau ada 150 juta orang yang ngeliat Instagramnya. Yang mana ini cukup kebikin gue ketawa sih, karena bro, lu tahu gak sih 150 juta tuh sebanyak apa, lu tahu gak sih? Maksudnya Indonesia tuh orangnya ya 230 juta gitu. Maksudnya itu
Berarti setengah penduduk warga Indonesia dong. Setengah penduduk Indonesia. Bener gak sih 200? Penduduk Indonesia berapa sih? Gue lupa dah. Penduduk Indonesia ya 267 juta gitu. Maksudnya kayak itu bener-bener bahkan lebih dari setengah warga Indonesia gitu ngelihat IG lu. Masa ngapain orang sebegitu banyak ngerasa diri lu penting gitu. Terus dia sempat ngasih lihat insight dari Instagramnya kan, traffic dari Instagramnya gitu. Tapi ini masih dari seminggu lalu, jadi belum nyampe 150 juta. Cuma gini, buat Abang Lutfi yang terhormat, biar saya beritahu kan, biar saya beritahu informasi tentang yang namanya insight. Jadi dia kan state kayak Persatu Edukasi sudah berhasil tersampaikan kepada 77 juta plus kayak pijet anjing. 77 juta plus akun. 77 juta. Bang, gini, kita baik nih, kita berusaha untuk menjadi baik nih. Tolong, impression adalah berapa kali akun IG lu dilihat orang. Itu tuh berapa kalinya, bukan berapa banyak, ya. Jadi kalau lu mau tahu berapa banyak akun atau orang yang ngelihat akun IG lu, itu informasinya ada di atas nih, yang account reach nih. Richard, ya itulah 2,7 juta akun, tidak 77 juta bang, sorry nih. Kan abang ngasih edukasi nih katanya. Ini juga saya ngasih edukasi dikit aja bang nih ke abangnya, takutnya salah paham aja ya kan. Ntar udah seneng-seneng taunya sedih sendiri kan gak enak ya. Berarti yang gue curiga tuh 150 juta itu adalah ya 77 juta yang dia maksud di sini, padahal tidak begitu gitu. Maksudnya kayak katakanlah ada 2,7 juta akun yang emang bolak-balikan ke IG-nya dia terus cuma pengen tahu ya dia ngapain lagi gitu. Maksudnya that's not a good thing even. Ya udahlah gitu. Cuma yang jadi pertanyaan gue, ngasih konten edukasi tapi kok belum teredukasi. Gue bilang belum ya. Ini gue bilang belum loh. Gue bilang belum, makanya ini gue lagi kasih tahu biar gue juga punya konten edukasi. Tolonglah, ini gue masih mau main aman ini. Anjir lucu banget. 77 juta biji mata lu kendor. Terus dia izin keluar, mau ngambil bukti screenshotan dari artikel berita yang dia temuin. Oke. Izin keluar. Untung dia bilangnya izin ya. Coba dia bilangnya alfa. Gak dapat nilai itu ntar. Panggil orang tuanya. Terus dia sendiri bilang kalau dia sempat ngomong kata anjay itu sendiri tahun 2019. Dan ya gitu. Ada beberapa kali dia ngeluarin kata-kata yang wadau juga. Ada banyak orang yang akhirnya nyari terus screenshot segala macam dan ketemu gitu. Dan oh iya, gue lupa deh. Ini gue pengen ngomong sama abangnya nih. Sorry nih, bentar pemirsa. Gue pengen ngomong sama abangnya bentar. Bang, tolong ya, tolong. Lain kali kalau di Twitter nggak sengaja nemu link dari video yang begituan, tolong jangan di like ya. Atau ya kalau nggak sengaja ngelihat itu langsung blok aja gitu. Takutnya nanti malah nggak sengaja ke like juga ya kan. Kan gak enak gitu kalau kemana-mana bawa-bawa kalimat memperbaiki moral bangsa tapi malah gak sengaja nge-like yang kayak gitu kan gak enak juga gitu. Pengen memperbaiki moral bangsa tapi moral sendiri kurang gitu. Takutnya ntar malah jadi omongan gitu bang. Kita mah ngasih tahu baik-baik nih. Kalau gak gini deh, gini, kita kan sama-sama cowok nih, paham lah gitu sama yang begini-beginian gitu. Tapi ya kalau dari awal ngebikin personanya tuh persona yang seolah-olah care sama anak-anak, yang peduli sama moral bangsa, yang begini boy jangan terlalu kelihatan gitu loh. Diam-diam aja, diam-diam gitu ya. Cuma ya siapa tahu kepencet kan gak sengaja, kita nggak ada yang tahu juga, jadi ya udahlah gitu. Maksudnya kayak gak sengaja kepencet. Dan ada satu poin yang dibilang sama Om Deddy dan benar-benar sesuai sama keadaan sekarang gitu. Jadi ada beberapa masalah, ini poinnya ya. Intinya nih, ada beberapa masalah yang sebenarnya aneh banget buat diangkat ke permukaan, bahkan terlalu aneh kayak kasus Anjay ini contohnya. Dan
Ketika netizen ngelihat perkaranya sambil mikir kayak apaan sih anjir, perkara kayak ginian aja dinaikin, disitulah kemudian netizen jadi rebel dan justru malah ngeluarin kata itu terus-terusan. Justru orang-orang yang gak tahu sama kata ini sendiri malah bakal jadi tahu dan malah bakal jadi makin kemana-mana gitu. Justru niatan awal yang menurut dia baik itu malah bisa aja berbalik jadi gak baik. Coba lu lihat sekarang orang-orang yang gak suka ngomong anjay jadi ikut teriak-teriak anjay coba. Banyak loh, banyak. Bahkan ada yang ngebikin video ngomong anjay 100.000 kali. 100.000 kali. Maksud gue kayak itu tuh keluar dari apa-apa yang dia niatkan kayaknya sih. Dan ini orang yang ngebikin kata anjay 100.000 kali itu sungguh sebuah konten yang anjay sekali tentu saja. Gue waktu ngelihat video ini pertama kali tuh kayak langsung mikir, ini kalau semisal orang ngomong anjay bisa dipenjara beneran, dia bakalan dipenjara berapa tahun ya? Maksud gue tuh kayak beruntungnya sih dia ngomong anjaynya nggak sambil live streaming gitu. Jadi kalau sambil live streaming kelar lu anjing, habis di penjara. Aduh, anjir udah kelamaan nih video nih. Yaudah kita ke konklusinya aja deh. Gini. Di video pembahasan anjay yang pertama kan gue ngomong kayak kayaknya dia mesti diundang ke Om Deddy deh, gitu-gitu kan gitu. Gue tuh ngomong itu bercanda gitu. Gue kayak pengen ya biar asik aja gitu. Makanya gue rada kaget waktu pertama kali ngelihat dia di podcast Om Deddy gitu. Dan kalau lu lihat video podcastnya anjing gue bingung muter-muter doang. Bro, frankly speaking, cara gue ngelihat orang ini masih sama gitu, masih sama kayak sebelumnya. Gue masih ngerasa dia merkarain kata anjay ya buat nyari atensi orang-orang aja gitu, supaya bisa dapat traffic, insight-nya gede, endorse lancar, dapat cuan, udah gitu. Gue pikir ya nggak ada lagi hal yang mau dia cari. Dari cara dia mamerin insight aja itu yang katanya 150 juta orang itu, gue ngeliatnya tuh udah aneh gitu. Ini kenapa lu mamerin insight yang sebegitunya gitu? Bahkan insight-nya juga salah lu kasih tahu ke orang. Iya. Yeah. Terus dia juga waktu ngomong sama Om Deddy kan dia bilang kayak dengan PD-nya dia bilang kalau dia influencer gitu. Kayak gue udah sering ya ngelihat orang-orang yang haus akan atensi, haus akan rating, haus akan apapun yang bisa ngebikin dia terkenal dan pada akhirnya bisa dapet cuan gitu. Tapi gue ngelihat kali ini tuh berubah jadi aneh banget aja gitu, karena dia kemakan apa-apa yang diomongin. Bahkan dasarnya aja tuh dia kayak kebingungan sendiri gitu. Dia bangga akan kata influencer, padahal ya influencer kalau lu sadar mah itu bebannya gede cuy, nggak segampang itu. Tapi ya kalau lu tanya pendapat gue gimana, ya pendapat gue bakal tetap sama kayak video gue yang pertama gitu. Gue rasa nggak seharusnya dia mermasalahin kata anjay, karena toh itu kata gitu. Kata itu nggak semuanya bisa langsung jelek salah gitu, karena kata itu sendiri tergantung sama intensi kita mau kemana gitu. Mau pakai kata itu untuk ngehina, untuk nyampein ekspresi kayak kagum, seneng, segala macem gitu kan, itu artiannya beda gitu. Meskipun emang bener, ada benernya kata dia sebenarnya. Kalau ada kata lain yang lebih baik, kita bisa pakai kata lain gitu. Cuma gua dengan sisa-sisa pemikiran ABG gua tahu gitu kadang kata yang baik itu bisa jadi nggak asik. Makanya kita cenderung pakai kata-kata yang asik daripada yang baik gitu, untuk menimbulkan kedekatan, untuk ya supaya bisa lebih enjoy aja sama tongkrongan, sama orang yang udah kita kenal, yang pas sama kita gitu. Dimana bisa jadi orang ini kesel sama kata anjaynya sendiri, karena kata anjay itu cuma dipakai sama orang-orang yang ya satu tongkrongan, satu frekuensi, yang asik sama dia. Dia kemungkinan iri dan dengki karena dia ya nggak asik. Gue nggak tahu juga, kita nggak tahu juga lah. Well, yang ada di pikiran gue adalah daripada lu mermasalahin satu kata, ketika di luar sana banyak kata-kata lain yang bakal salah kalau dipakainya nggak bener, kenapa lu nggak ngebikin video edukasi buat ngasih tahu kayak
adek, kata-kata anjay, anjing, bangsat, biji mata lu kendor itu baiknya dipakai ke orang-orang yang dekat, kenal sama yang sama kondisi yang pas aja ya gitu. Soalnya kalau sembarangan bisa nyakitin hati orang gitu. Kenapa nggak kayak gitu aja gitu, instead of memasalahin satu kata yang padahal satu kata itu temennya masih banyak gitu. Anjay itu masih ada anjir, anjim, anjas, anjrot, masih banyak. Masa lu mau berapa banyak video yang mau lu bikin? Kalau satu video ngebahas kata anjay aja itu mau dijadiin 5 part gitu. Itu kalau ada sekian banyak kata kayak gitu BGST, lu bakal menuhin video YouTube lu sama bahasan-bahasan yang ya udah kagak ada ujungnya, begitu-gitu doang, capek. Orang juga nontonnya males. Lu tuh kayak anak di tongkrongan gak asik gitu, yang merasa lu hebat sendiri, yang merasa semua yang lu lihat tuh salah gitu. Dan akhirnya ya lu kesel sama orang-orang. Ini tuh kayak teman-teman kita yang ngerasa paling pinter di sekolah gitu, terus apapun yang teman-temannya lakuin itu diaduin ke guru segala macem gitu. Nggak asik. Makanya orang-orang kesel sama dia dari kemarin, karena ya kelakuannya begitu. Orang-orang jadi apaan sih lu? Nah, ketika orang-orang udah mikir apaan sih lu ke dia, harusnya dia bisa sadar kan. Cuman I don't know, nggak tahu juga. Jadi ya udahlah, perkaranya sendiri juga kata dia udah mau diselesain gitu, katanya juga udah selesai. Akun IG-nya juga udah hilang, kagak tahu kemana anjir. Itu baru banget tadi malam apa? Gue cari nggak ketemu, entah sama dia diaktif atau di report sama orang, gue nggak tahu juga. Tapi ya udah hilang aja gitu, nggak tahu ntar dia balik lagi apa enggak. Tapi ya intinya terserah dia gitu mau ngapain, terserah dia mau gimana, karena at the end of the day yang nentuin adalah yang nontonin itu apakah setuju atau enggak. Tapi kayaknya kalau kebanyakan yang nggak setuju, bro, lu mesti muhasabah diri dah. Sebenarnya terserah gitu, lu mau terbang di langit bareng ikan paus juga terserah lu gitu, tapi seenggaknya lu dengerin omongan orang lah. Kenapa? Itu kan videonya klarifikasi akhir kisah anjay itu baru 1 hari lalu kan. Kenapa nggak dari 2 minggu lalu lu ngebikin klarifikasi kayak gitu, biar nggak semuanya ribet kayak gini sampai Komnas Perlindungan Anak juga ikut turun tangan segala macem. Emang marah-marah ya kerjaan gue. Itu aja buat video gue kali ini deh. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau lo suka, dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Subscribe bro. Gue ngeliat Inside TNM kayaknya banyak yang nonton doang kagak subscribe. Emang nggak asik lu kayak dia. Nggak, bercanda sayang. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan oh ya, BTW ini gue dapet info sebelum akhirnya gue ngerender video ini. Jadi ternyata dia ngasih info 13 jam yang lalu di YouTube-nya kalau Instagram dia ke-ban atau intinya hilang karena di-report sama orang-orang. Terus dia kayak state padahal saya ingin menyampaikan kebaikan bla 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 bla, some kind of stuff like that, some kind of shit like that, and then kasihan gak sih? Maksudnya udah capek-capek berusaha naikin nama, udah bisa endorse pembesar payudara, pemutih selangkangan, segala macem, hilang. Ya, udah verified lagi. Ya, tapi gue nggak tahu sih, mungkin dia akhirnya IG-nya nanti bisa balik atau enggak. Tapi thank you netizen, love you all so much. Udah capek-capek pansos hilang. Ya.